memampukan kita untuk datang dalam ibadah kali ini dengan pengakuan penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Ketakutan dalam menghadapi penderitaan membuat kita digilas oleh keadaan. Setiap orang ingin menghindari penderitaan, namun dalam kenyataan penderitaan menjadi bagian dari kehidupan, dan saat derita datang, tak seorang pun dapat menolaknya. Jika saat ini saudara-saudari sedang mengalami penderitaan dan beban yang begitu berat, mari datang kepada Allah. Pandanglah Dia, Allah yang menderita di salib karena dosa dunia. Memandang salib Rajaku, Hidup Jemaat 169. Amen.
ayat 1-2. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Kita meminta rahmat Allah agar kita meneladani Tuhan Yesus, hidup dalam kasih. Kita mengakui bahwa kita tidak sempurna. Kita rapuh sehingga belum bisa melakukan kasih. Saat ini, kita awali dengan menerima kasih Allah yang paling agung yang sudah diberikan untuk kita. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 29 bait pertama sampai ketiga. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan kerinduan dan pengakuan akan keterbatasan umat-Nya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karya-Nya yang agung dan mulia. Saat ini terimalah anugerah Allah dari Yesaya 53 ayat 4 yang demikian. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung-Nya dan kesengsaraan kita yang dipikul-Nya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Begitu besar anugerah-Nya dinyatakan bagi kita melalui penderitaan dan kematian yang kita ingat sekarang ini, mengajak kita untuk tidak sia-siakan bahkan ragukan pengorbanan-Nya bagi kita. Maka tetaplah tekun dan setia sampai kita kembali kepada-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan pada kaki saya.
Demikian mereka mengikrarkan kesetiaan, sekalipun sebutan mereka sudah Adi Yuswo. Yang udah jangan sampai kalah. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati panjenengan. Coba Tuhan yang terkasih, kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Menghayati Jumat Agung, menghayati karya besar Allah di dalam kehidupan kami, mengenang cinta kasih yang tiada terkira. Tidak ada yang dapat kami bandingkan, karena kami percaya bahwa karya-Mu lah pemenangnya. Maka saat ini bersama dengan seluruh jemaat Gereja Kristen Jawa Wonogiri, bersama dengan orang-orang terkasih, bersama dengan setiap kepunyaan Tuhan, mungkin mereka bersama dengan kami saat ini pribadi, menaikkan syukur kami, mempersembahkan kehidupan kami sepenuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Menghayati bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kami ada anugerah yang begitu luar biasa. Maka kami meletakkan penghormatan kami di dalam kesadaran bahwa sesungguhnya kami tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan. Maka dalam kenangan ini, dalam pemaknaan ini, kami siap sedia untuk menghayati perintah Tuhan. Kehendak-Mu yang akan kami terima melalui pembacaan sabda kiranya menenangkan kami, menghadapi apapun tidak akan menggetarkan kami, karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami menang hingga saatnya mahkota kemuliaan menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman akan kami ambilkan dari bacaan kedua, yaitu Ibrani 10 ayat 16 sampai 25, dan bagian dari bacaan Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Memaknai penderitaan, mengingat dan merasakan di dalam kehidupan bagaimana kehidupan sebagai seorang manusia yang menanggung derita yang begitu berat. Mungkin kita akan mengatakan, jika itu kita tidak akan sampai. Tetapi sore hari ini, bersama di dalam pemaknaan baru, dituntun dalam terang tema menderita. Siapa takut? Menderita sebagai sebuah pertanyaan reflektif dan tantangan yang akan kita jawab di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Aku tidak. Cuma Tuhan yang terkasih, kita sadar bahwa sesungguhnya penderitaan membuat banyak orang terpuruk, sedih, merasakan di dalam kehidupannya terkadang mengalami kegagalan. Mengapa aku semenderita ini? Mengapa aku harus menanggung hal-hal yang berat ini sendiri? Pada seorang pun yang kemudian akan menemani. Maka tidak ayal jika kemudian banyak orang akan berusaha untuk menghindari penderitaan. Jika itu rekoso, jika itu kemudian membuat tubuh kita, mental kita, perasaan kita kemudian terbeban berat, maka aku lebih akan memilih untuk menghindari penderitaan. Aku lebih memilih untuk memilih jalan yang lain, alternatif yang lain. Jika ada yang mudah, ngapain memilih yang sulit? Jangan dibalik. Atau jika di dalam kehidupan kita
Kita boleh memilih dan berpendapat. Mungkin kita akan memilih dan memutuskan atau bahkan meminta kepada Tuhan, jangan sampai di dalam hidupku ada penderitaan. Jangan sampai aku mengalami penderitaan. Jangan sampai kemudian aku merasakannya, bahkan securi, sekecil apapun di dalam hidupku. Dan terkadang kita pun juga ingin menyerahkannya kepada orang lain. Aku sing kepenak, sing rekoso liyane. Dinamika penderitaan. Kita juga diantarkan untuk dapat merenungkan ketika di awal ibadah kita disuguhkan dengan bagaimana Kristus yang digambarkan melalui anak-anak remaja pemuda yang berusaha untuk menampilkan betapa sesungguhnya ada penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang sekalipun kita sadar bahwa apa yang terjadi saat ini mungkin berpuluh-puluh kali lipat beratnya, menderitanya, sengsara. Mungkin kita akan membuat anak-anak untuk mendalami perannya masing-masing. Ayo, yang bagian ibu-ibu, bagianmu adalah nangis. Kinten-kinten lari-lari mau sakit nangis terangan apa? Untuk dapat memainkan peran seseorang yang menderita, saya yakin itu bukan perkara yang mudah. Apalagi untuk menggerakkan hati mereka yang melihatnya, untuk membuat setiap orang terbawa masuk ke dalam sebuah penderitaan, itu bukan perkara yang mudah. Haruslah orang yang menderita, haruslah orang yang sungguh-sungguh menangis, haruslah orang yang sungguh-sungguh merasakan betapa sakitnya apa yang dialami, yang dapat mengekspresikan penderitaan itu. Apalagi ketika ada kenikmatan yang dialami oleh para prajurit. Ada orang-orang yang di dalam kehidupannya suka dengan penyiksaan. Ada orang-orang yang di dalam kehidupannya menikmati penderitaan. Yang awal tadi dikatakan ada orang yang menghindar, tetapi di sisi lain ada orang-orang yang berbahagia dengan penderitaan yang dilihatnya atau bahkan yang dimunculkan oleh mereka. Maka tidak mudah bagi para prajurit untuk dapat menyiksa teman mereka sendiri. Mesti mengke yang kepecut sidik mawon, ketutuk sidik mawon, bubar fragmen niku wae. Balas dendam boten. Wong wingi latihane mung ketok sing ditutuk kayu. Lah kok bareng praktek kok sikil sing ditutuk. Untuk dapat menghayati hal itu, kita sadar bukan perkara yang mudah. Apalagi di dalam hati kita masih ada sesuatu yang diletakkan oleh cinta, kasih, belas kasih, sehingga sekalipun mereka berjuang mendalami peran, tidak akan mungkin mereka dengan sengaja akan memukul teman mereka. Yesus, tokoh sentral di dalam penghayatan Jumat Agung. Jemaat yang terkasih, penderitaan yang dialami oleh Sang Kristus sesungguhnya tidak sebanding dengan apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebuah perkara tentang luka, bukan hanya perkara tentang rasa malu, bukan hanya perkara tentang bagaimana ia menangis
sepanjang perjalanan sampai dengan tiang salib, bahkan sampai dengan kematian. Tetapi ada bertubi-tubi, beribu-ribu beban yang sungguh-sungguh berat yang harus ia tanggung, yang sesungguhnya membuat ia menggantikan hukuman yang harus ditanggung oleh setiap orang yang berada di dalam dosa. Maka sekalipun pemeran Yesus biasanya akan menghayati dengan teriakan, dengan janji, dengan kemudian merasakan ada luka-luka kecil yang tidak sengaja tadi, sesungguhnya hal itu tidak akan pernah bisa menggambarkan penderitaan yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Maka sore hari ini kita diajak untuk melihat bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang akan kita landaskan kepada apa yang dialami Kristus dan respon di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang digantikan. Karena seharusnya kitalah yang berubah, karena seharusnya kitalah yang mengalami kematian, tetapi oleh kasih-Nya kita diselamatkan. Cuma Tuhan yang terkasih, kitab Yesaya bacaan pertama hari ini mengajak kita untuk melihat sisi lain penderitaan yang dialami oleh hamba kita. Bagaimana di dalam kehidupannya orang yang dekat dengan Allah, orang yang senantiasa melayani Allah, orang yang senantiasa mengabdi kepada Allah, biasanya akan membuat setiap orang berpikir di dalam kehidupannya bahwa hamba hidupnya akan berhasil, hidupnya akan terbebas dari masalah, hidupnya akan dikeluarkan dari berbagai macam penderitaan. Ia dihormati, ia disanjung, ia dimuliakan. Tetapi Yesaya menampakkan sisi lain yang membuat kita kemudian juga menyadari bahwa ketika kita semakin dekat dengan Allah, ketika kita semakin menghamba kepada Allah, maka di dalam kehidupannya kita pun juga bisa saja mengalami penderitaan yang begitu berat. Merasakan di dalam kehidupan ada hal-hal yang kemudian mencengangkan. Loh, udune seharusnya ketika dekat dengan hidupnya mengabdi kepada Tuhan, melayani dengan Tuhan, harusnya mereka bebas dari persoalan, mereka bebas dari permasalahan. Tetapi kita pun juga diajak untuk melihat bahwa kenyataan itu berbanding terbalik. Yesaya mengkisahkan bahwa semua orang dibuat tercengang, membuat semua orang mengantukkan mulut, karena hambanya menanggung penderitaan yang begitu berat, menanggung sesuatu yang membuat ia tidak lagi berbentuk seperti manusia. Ketika narator tadi mengisahkan bahwa ia tidak tampan lagi, raut mukanya tidak berbentuk lagi, karena ada sesuatu yang harus ia tanggung. Percayalah, ketika menanggung penderitaan, mungkin seseorang akan kehilangan senyuman, akan kehilangan keceriaan, akan kehilangan tawa di dalam hidup. Yesaya memberikan itu sebagai sebuah nubuatan tentang bagaimana Kristus harus menanggung derita. Pemazmur berusaha untuk mengajak kita untuk merasakan bahwa ketika menghadapi penderitaan, ketika mengalami persoalan yang berat, ingatlah akan berteriaklah kepadanya. Maka sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, apa yang diteriakkan? Eloi,
Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena ketika seseorang merasakan penderitaan yang begitu berat, ketika merasakan bahwa ia ditegakan sendiri, seolah-olah ia dibiarkan oleh Tuhan. Terlebih bagi Kristus yang harus menanggung itu di dalam kemanusiaan. Cuma Tuhan yang terkasih, Injil Yohanes mengajak kita untuk dapat melihat betapa Kristus menanggung penderitaan itu sampai selesai. Bagaimana ia tidak mengantukkan, mengeluarkan kata-kata, menahan sakit, ataupun ia mengeluh, ataupun mungkin memaki mereka yang menyiksanya. Tidak ada sepatah kata pun yang kemudian dapat menggambarkan betapa ia tidak terima dengan penderitaan yang dialami. Mungkin berbanding terbalik dengan kita sebagai manusia biasa yang terkadang jangankan persoalan dan penderitaan yang besar dan terkadang baru hal yang kecil saja, sambat kulo sampun ngarworo, pasambat kita menika sampun luar biasa, koyo-koyo aku sing paling bener. Terkadang di dalam kehidupan kita demikian. Sore hari ini pilunya hati yang dirasakan oleh para murid juga mengajak kita untuk melihat betapa sesungguhnya setiap orang juga terluka ketika menghadapi penderitaan. Allah yang mengasihi kita sesungguhnya tidak tinggal diam ketika umat yang dikasihinya hidup dalam penderitaan. Maka di dalam peribadatan Kamis Putih kemarin kita diajak untuk merenungkan sebuah tema, menemukan cinta di dalam kegelapan, menemukan cinta di dalam kondisi berat dan penderitaan, menemukan kasih di dalam kondisi yang sesungguhnya seringkali dirasakan hidup itu tanpa kasih. Maka ketika kita pulang beribadah, lampu kemudian dipadamkan, pulang tanpa berkat, kinten-kinten raosé pripun? Jujur terus menunggu pulang tanpa berkat. Kok ono sing sepertinya kok tidak. Oh ya kan, asal berlali kok ya. Adakah yang merasakan? Kita diajak untuk menghayati bahwa seringkali penderitaan itu serasa demikian, seolah-olah di dalam kehidupanku yang sekalipun kita percaya bahwa aku diberkati, tetapi terkadang terasa bahwa aku hidup tanpa berkat. Seolah-olah di dalam kehidupanku aku dilupakan, mewakili dengan apa yang diteriakkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, yang terasa bahwa mungkin Tuhan lupa memberkati, mungkin Tuhan lupa menjawab doaku, mungkin Tuhan sedang memperhatikan yang lain sedangkan aku diabaikan. Seringkali kita, kemanusiaan kita berkata demikian. Seringkali seolah-olah kita merasa bahwa di dalam kehidupanku berkat itu tidak ada. Apalagi ketika ditambah, ketika biasanya pasang bareng harapan, majelis-majelis juga menyambut di depan, kok mulai ditoke baik orang sing ngeruh,
arep foto lamone Pak. Bagaimana rasanya diabaikan Bapak? Bagaimana rasanya diacuhkan? Bagaimana rasanya dibiarkan? Kita sedang merenungkan bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh mereka yang kemudian hidup dalam kesendirian. Boten enten sing gawe, boten enten sing ngerungui, tidak ada senyuman, sapaan atau bahkan selamat berkamis putihnya. Tidak ada kenangan yang berkesan, tidak ada sesuatu yang kemudian terasa di dalam kehidupan. Bahkan sampai dengan tidur masih terbayang-bayang berkate orang, musakawane orang. Semua esok iki ibadah kok ya sore kancane esok. Betapa beratnya mungutan, betapa beratnya pemikiran kita ketika ada banyak persoalan dan pertanyaan yang tidak menemukan jawaban. Tetapi inilah yang dikehendaki, agar setiap orang ketika merasakan menderita, ketika merasakan bahwa di dalam kehidupannya diabaikan, ketika ia menginginkan kelepasan, menginginkan terang, menginginkan diperhatikan, kita sebagai pengikut Kristus yang akan memberikannya. Kita yang akan bersama-sama menerima panggilan itu dan melakukannya. Ibrani 10 ayat 16 bagian B dikatakan demikian. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan di dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Inilah penghiburan yang diberikan bagi kita. Sekalipun mungkin dalam penderitaan kita merasakan aku tidak diberkati, aku tidak disertai, aku dilepaskan dan ditegakan oleh Tuhan. Tidak. Karena Ia yang lebih dahulu memberikan penyertaan di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam saat-saat terburuk sekalipun, bahkan di dalam penderitaan sekalipun, sesungguhnya petunjuk itu, kekuatan itu, penghiburan itu ada di dalam hati kita, tersemat, terpatri, dan tidak akan pernah bisa dilepaskan. Bagian pertama mengingatkan kita bahwa aku tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan di dalam penderitaan hidup. Maka dengan hal itu kita bisa menjawab pertanyaan itu. Apakah kita takut ketika kita menghadapi segala sesuatu yang berat tanpa Tuhan? Ya, aku takut. Tetapi ketika bersama dengan Tuhan, apa jawaban kita? Aku tidak takut. Aku berani. Aku mau untuk bersama-sama menyelesaikan sampai dengan garis akhir. Sama seperti Kristus yang mengatakan, sudah selesai. Aku toh loro taat. Kedua, ketika kita diingatkan bahwa ada anugerah yang begitu luar biasa, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Tidak ada ketakutan kita dalam menghadapi segala sesuatu di dunia ini. Terlebih ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan. Menawi wingi wedi kalian itu sholat parah, wedi kalian bayang-bayang hukuman. Tetapi hari ini kita berani melawan dosa. Jawabannya nanti di hari Minggu. Niki mangke pulau pedot semenan. Ketiga, kita sadar bahwa di dalam menghadapi penderitaan kita harus memiliki keberanian. Jadi saudara-saudara,
Oleh darah Yesus sekarang dengan penuh keberanian kita dapat masuk ke tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Maka ketika narator membacakan bahwa tabir bait Allah terbelah dua, sobek dari atas sampai ke bawah, yang kudus dan yang berdosa diperdamaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa datang menghadap Tuhan dengan sukacita. Maka surat Ibrani mengatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Ini yang akan kita bawa di dalam kehidupan kita. Hati yang tulus, ikhlas. Nyonggo penderitaan, terkadang kita kehilangan esensi di dalamnya. Kadang kalau separuh hati, menyangga sesuatu yang menjadi persoalan kita, terkadang di dalam menyelesaikan kita juga setengah. Terlebih ketika di dalam kehidupan kita diajak untuk tulus ikhlas. Pas amin. Sing enteng bae terkadang untuk tulus ikhlas bukan perkara yang, apalagi sesuatu ya. Nah, hari ini di dalam menghidupi persekutuan kita, ketulusan hati, kebersihan hati, keteguhan iman yang diberikan kepada kita membuat kita sadar bahwa akan ada komitmen yang akan kita bangun bersama. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sabtu Sunyi, kita sudah punya rencana apa Bapak Ibu? Kerja Mas nggak libur. Enter yang buatan Prai, selamat bekerja. Ada yang libur? Ada. Panitia Paskah mengagendakan bakti sosial. Mungkin bukan untuk warga GKJ Wonogiri, tetapi kepada mereka yang ada di luar sana, yang mungkin di dalam kehidupan tidak seberuntung kita. Menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita diajak untuk menghidupi kasih dan pekerjaan yang baik. Karena terkadang bukan hanya diri kita sendiri yang perlu diperhatikan, bukan hanya aku sendiri yang menderita, tetapi ada orang-orang di luar sana yang merasakan hal yang sama. Dan aku yang mungkin juga di dalam kehidupanku aku jadi menderita luas, diajak untuk membangun kesadaran bahwa sekalipun kita menderita, sekalipun kita membutuhkan, tidak memutuskan kesempatan untuk kita memberikan yang terbaik bagi orang-orang di luar sana. Apakah hanya akan berhenti di masa Paskah ini Bapak Ibu? Tidak. Sepanjang hidup kita akan melakukannya. Terakhir, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terkadang rangkaian masa Paskah melelahkan. Kemis nang gereja, jemuanten gereja, Sabtu ten gereja, Minggu ten gereja. Tetapi ayat terakhir ini
biarlah menjadi semangat di dalam kehidupan kita. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena bagian inilah yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk bersama-sama, tidak sendiri, menghadapi penderitaan. Ketika mungkin kita merasa bahwa aku kok dewi ditegak gitu, kok orangnya koncone sing lililan gatek gitu. Tetapi hal itu tidak akan terjadi di dalam persekutuan kita. Masuk angino, pileko, watuko, ataupun hal-hal yang mungkin menyedihkan atau menyenangkan, jangan biarkan kita menjalaninya sendiri. Yang susah go dilakoni bareng-bareng. Jangan kemudian sungkan untuk meminta doa kepada saudara-saudara di kiri dan kanan kita. Mungkin yang konangan ditiliki wong akeh boten napa-napa, mergo wonten katres. Jika susah saja ditanggung bersama, apalagi hal-hal yang menyenangkan. Semakin banyak kita hayati dalam kehidupan kita bahwa sesungguhnya kita diberkati, maka kita tidak akan pernah takut menghadapi penderitaan. Aku punya Tuhan, aku punya saudara dan keluarga. Selamat menghayati Jumat Agung, menghayati cinta kasih Tuhan, menghayati tentang penderitaan yang harus kita tanggung bersama, menghayati bahwa sampai dengan akhirnya kita akan tetap setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Satu kekuatan di
Tuhan Yesus Kristus, penebus kami, juru selamat kami, teladan menghadapi penderitaan dalam kerendahan hati dan kesetiaan, memampukan kami untuk memegang teguh keyakinan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan. Sekalipun seringkali menghadapi penderitaan, kami merasa sendiri, kami merasa kecewa, kami merasa ditegakan. Tetapi kami membangun kembali keyakinan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun mungkin kami merasa diabaikan, diacuhkan dan tidak diperhatikan, kami percaya bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah memalingkan muka dari kami. Maka inilah syukur kami di dalam ibadah Jumat Agung ini, ketika kami boleh untuk meyakini bahwa sesungguhnya di dalam menghadapi penderitaan, Engkau menghendaki agar kami tidak takut. Maka kami pun menyatakan jawab, bersamamu kami tidak takut menghadapi penderitaan, tantangan, persoalan, hal-hal yang berat, sakit penyakit, kegagalan, sakit hati, kebencian dan kekecewaan yang bisa saja menggelapkan kehidupan kami. Kami akan melawan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami mampu menjadi pribadi yang dengan berani ada menjadi saksi, menceritakan cinta kasih Allah kepada dunia. Kami tidak ragu dan kami tidak malu untuk dapat dengan bangga menyatakan bahwa kami adalah kepunyaan. Kami pengikut, kami murid, kami anak-anak. Bapa, terima kasih atas akal budi, atas firman yang Kau sematkan di dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk memiliki pengingat ketika kami lalai, ketika kami buntu, ketika kami merasakan kegelapan. Maka hari ini biarlah dengan ketulusan kami menghadapi, dengan kesadaran bahwa sesungguhnya Engkau menghendaki kami mendekat kepada. Maka jangan biarkan kami meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan biarkan kami memutuskan ikatan persaudaraan. Jangan biarkan kami menjauhkan diri dari persekutuan kami. Namun kuatkanlah agar kami semakin bertumbuh dalam komitmen untuk saling memperhatikan, mendorong dalam kasih, meringankan setiap penderitaan sesama kami. Syukur atas itu semua. Maka dalam syafaat ini kami pun juga mengingat mereka yang menderita, mereka yang berbeban berat atas kecelakaan, atas kegagalan, atas kesendirian, dan perasaan-perasaan yang mengalahkan saudara-saudara kami. Kuatkanlah mereka, pulihkanlah mereka. Bagi mereka yang sakit karena kecelakaan, karena usia, kelemahan fisik, atau hal-hal yang mereka harus tanggung di dalam kehidupan saat ini, Tuhan kuatkanlah agar mereka mampu untuk dapat mengalami dan menyelesaikan. Kami sadar bahwa hal itu bukan perkara yang mudah. Mungkin mereka melemah, tetapi kami yakin dan percaya Engkau tidak meninggalkan mereka. Membawa dalam doa mereka yang ditimpa bencana, mereka yang sesungguhnya merasakan kehilangan saudara harta benda, kuatkanlah senantiasa agar dalam pergumulan saat ini mereka mendapat memenangkan
Kami mohon damai sejahtera-Mu nyata di dalam kehidupan. Kami akan menghayati sang musuh. Kami akan menghayati kesendirian. Kami akan menghayati kedukaan. Ya, di dalam kehidupan kami senantiasa mengingat Engkau bahwa nantinya ada secercah harapan yang akan membuat kami sadar ada masa depan, ada harapan, ada terang yang berasal dari Tuhan. Syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terpujilah nama Bapa, kekal selamanya. Amin. Tuhan, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Aku percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengajukan persembahan kita kepada Tuhan. Ungkapan syukur akan kita nyatakan dengan menaikkan persembahan. Kita melandasi ucapan syukur ini dengan firman Tuhan sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh karena kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat 439 bait 1, 2, dan 4. Bila topan kelas melanda hidupmu, sekalian kita mengajukan persembahan.
selamanya Bapak. Saat ini kami bersama dengan jemaat GKJ Wonogiri bersama-sama telah mengadakan ibadah Jumat Agung. Bagaimana kami harus menghayati pengorbanan Tuhan untuk kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami bukanlah siapa-siapa. Kami hanyalah seorang berdosa di hadapan-Mu. Namun Kau Allah yang sungguh penuh kasih, yang telah mengorbankan diri-Mu untuk kami. Terima kasih Bapa. Kami mengakui bagaimana dan seberapa besarnya dosa kami yang telah kami lakukan. Namun Engkau Allah yang Maha Pengampun, Engkau Allah yang telah menyerahkan diri, Engkau Allah yang telah mengorbankan diri-Mu, sehingga oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami boleh disembuhkan, dan dosa-dosa kami juga oleh Tuhan ampuni. Saat ini Bapa, bersama-sama kami telah mengaturkan persembahan kami kepada Engkau. Meskipun tidaklah seberapa dengan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, namun kami mengaturkannya dengan penuh sukacita. Terimalah apa yang telah menjadi persembahan kami, sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan akhirnya membawa berkat bagi kami jemaat-Mu di GKJ Wonogiri ini. Ya Bapa, kami juga mendoakan bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan berkatilah dengan hikmat kebijaksanaan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik seturut dengan pimpinan Tuhan, sehingga persembahan ini juga dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan bagi gereja di sini, dan akhirnya juga memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa, bila sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, pimpinlah kami, tuntunlah kami di dalam perjalanan kami nanti boleh pulang selamat sampai di rumah bersama dengan keluarga kami, menyambut Paskah dan juga menyambut sukacita yang dari Tuhan yang akan membawakan pengharapan dan iman kepada kami untuk tetap berpegang teguh kepada Engkau. Seberapa pun penderitaan yang kami alami, itu tidak sebanding dengan penderitaan yang telah Tuhan derita, yang telah Tuhan alami. Karena itu Bapa, mampukanlah kami untuk tetap bersandar sepenuhnya kepada Engkau, berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau, sehingga kami boleh melewati setiap penderitaan kehidupan kami hanya dengan bersama-Mu saja. Ya Bapa, bila saat ini kami juga bersama-sama dengan jemaat-Mu di sini akan berdoa, doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Allah menginginkanmu menjadi saksi bagi Kristus. Pujilah Tuhan Allah dimanapun engkau diutus untuknya. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, tunduklah untuk terima berkat. Pergilah dalam sukacita, teruslah berjalan dan ingatlah sabda Tuhan, bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur, tekun dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dalam setiap langkah juang saudara. Amin. Saya mau Yesus. Mengucapkan selamat Paskah. Kiranya kebangkitan Kristus sungguh memampukan diri kita untuk menata kehidupan. Demikian pula meneguhkan setiap karya kita menjadi senjata benar. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.